Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Wirna, dalam mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Adik-adik, sebelumnya ya saya sudah pernah sampaikan pada pertemuan pertama secara umum tujuan dan manfaat dari menganalisis laporan keuangan. Nah, hari ini kita akan membahas langsung pada pokok materi ya, submateri yang pertama yaitu analisis komparatif trend dan common size. Jadi hari ini kita akan bahas yang pertama itu adalah analisis komparatif, selanjutnya saya akan bahas tentang trend dan common size. Nah, untuk analisis komparatif sendiri, tujuan dari analisis komparatif adalah mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, ya. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah yang pertama, sebelum mengadakan analisis, kita yang menganalisis harus benar-benar paham mengenai laporan keuangan tersebut, ya. Kemudian dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan tersebut, kemudian mempunyai kemampuan dan kebijakan dalam mengambil keputusan, kemudian memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Nah, teknik dan metode analisis sendiri ada dua metode analisis. Yang pertama adalah metode horizontal. Metode horizontal di sini adalah metode yang membandingkan laporan keuangan beberapa periode sehingga bisa diketahui perkembangannya, naik turunnya dari laporan keuangan tersebut, ya. Periodenya juga yang dibandingkan itu harus punya standar. Contohnya misalnya yang dibandingkan itu adalah laporan keuangan per tahun. Jangan laporan tahun 2001 misalnya dibandingkan dengan laporan 6 bulanan tahun 2009, ya. Jadi kalau yang dibandingkan tahunan, maka harus data tahunan yang dibandingkan. Kemudian adalah di sini ada metode vertikal, ya, atau ya tadi saya belum jelaskan bahwa metode horizontal ini adalah yang dengan kata lain dengan nama analisanya adalah analisis dinamis. Kemudian ada metode vertikal. Vertikal yang dibandingkan itu hanya satu laporan keuangannya saja, ya. Nanti dari item-item laporan keuangannya itu masing-masing rekeningnya yang akan kita lihat perkembangannya gitu, ya. Jadi kita ketahui kondisi perusahaan dalam periode yang bersangkutan. Kalau tadi horizontal laporan keuangan beberapa periode, kalau ini dia satu periode saja. Yang dianalisis adalah data-data yang ada di laporan keuangan tersebut, ya, atau disebut dengan analisis statis. Nah, analisis laporan keuangan ini juga, ya, tadi ada dua pendekatan, year to year change analysis, ya, dari tahun ke tahun, atau bisa disebut dengan analisis horizontal, dan index number trend series analysis. Ini bisa disebut dengan analisis vertikal. Nah, dalam pendekatan year to year change analysis atau analisis horizontal, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Nah, yang untuk yang ini nanti adik-adik bisa baca sendiri, ya. Nanti saya akan langsung kepada prakteknya. Oke, ya, yang paling penting itu adalah yang ini, ya. Satu lagi, perubahan relatif persentase diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya signifikan dari setiap perubahan yang terjadi, ya. Oke, fokus dari analisis pada year to year change analysis atau analisis horizontal adalah besarnya perubahan yang terjadi beserta penyebabnya, ya. Yang namanya juga komparatif, ya, membandingkan. Pasti kita lihat apa yang berubah itu apanya, apa yang menyebabkan laba di sini semakin meningkat atau semakin menurun. Contohnya, ya, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen. Contoh satu, contoh neraca
pada dasarnya adalah kalau di neraca, apa-apa saja yang menyebabkan perubahan di neraca, laba bersih dan pembagian dividen ya. Kemudian penarikan dan pelunasan utang jangka panjang, penerbitan dan penarikan kembali saham, kemudian adanya perubahan modal kerja dan perubahan bentuk aktiva. Contohnya, kalau misalnya di laba rugi apa gitu yang menyebabkan elemen-elemen itu berubah ya, naik turun ya, ada perubahan volume penjualan, ada perubahan harga pokok penjualan, ada perubahan biaya operasi, biaya pendapatan biaya di luar operasi, pendapatan biaya luar biasa dan pajak penghasilan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan di neraca dan ini adalah di laba rugi. Oke, contoh ini ada laporan dari contoh laporan keuangan ya, contoh laporan keuangan analisis komparatif. Nah, di sini ada tahun 2012 dan tahun 2013 ya. Nah, angka ini didapat dari ini kurang ini. Data tahun 2011 dikurangi dengan data 2012. Atau dengan kata lain, ini dia persentasenya. Ya, minus 7,69. Minus 7,69 ini didapatkan dari ini. 200, wah saya agak susah nih. 200 minus 200 ya, bagi 200, 2600. Nah, dapatlah 7,69 ya, 7,629% ya, nanti dikalikan dengan 100. Ini semua sama ya, ini contoh komparatifnya. Ada perubahan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Oke, kita lanjut. Ini tadi untuk bagian neraca ya, kemudian ini di bagian neraca di bagian aset ya, kemudian ini ada di bagian liabilities plus owners equity ya, atau di ekuitas, utang dan ekuitas. Sama juga ya caranya, data 2011 dikurang dengan 2012, dapatlah ini ya. Kemudian 600 ini semuanya nih ya, saya contohkan ya, 600 ini dibagi dengan 500, dapatlah ini dia 12%, kalikan 100, dapatlah 12% ya perubahannya. Jadi menurun sebesar 12%. Kalau dilihat selisihnya, perubahan absolutnya itu 600, kalau dilihat ada perubahan 12%. Nah, kemudian ada data di tahun ini di laba rugi. Laba rugi sama juga ya, perubahannya dari 300 menjadi 400, berarti ada peningkatan sebesar 30.000 menjadi 40.000. Nah, ada peningkatan sebesar 10.000, atau dengan kata lain naik sebesar 33,33% ya, atau bisa didapatkan dari 10.000 itu kan, 10.000 dibagi dengan 3.000 ya, 30.000, sorry, ini dia. Oke, yang lainnya sama semua ya, yang lainnya sama semua. Nah, kalau kita melihat kesimpulannya dari sisi neraca tadi, pada tahun 2011 aktiva perusahaan mengalami peningkatan 25%. Coba kita lihat peningkatan aktiva sebesar 25%. Total aktiva ini ya, 25%.
peningkatannya dari 28 menjadi 35 totalnya. Kenaikan itu disebabkan adanya kenaikan aktiva lancar maupun kenaikan aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa tahun 2012 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Ya, oke ya, tadi ya sudah benar ya. Kemudian di sisi lain neraca tahun 2012, utang khususnya untuk utang jangka panjang dan modal usaha juga mengalami peningkatan 25%. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usaha. Jadi tadi kenapa aktivanya itu naik, karena naiknya itu berasal dari dia minjem duit gitu ya, minjem duit tambah utangnya lagi sebesar 25% gitu. Karena apa? Memang digunakan untuk memperluas kegiatan usahanya. Dari sisi laba rugi tahun 2012, penjualan meningkat 33%, yang tadi yang meningkat 33% yang ini ya, dari 30.000 menjadi 40.000 ya. Mana tadi? Ya, di sini, dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Ya, dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Ya, dilihat dari mana? Dilihat dari adanya peningkatan HPP yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualannya sebesar 33%. Ya, sehingga peningkatan laba terjadi 42%, jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan. Oke, dilihat di sini. Coba kita lihat di penjualan. Penjualan ya naik 33%. Kemudian HPP naik 20% ya. Laba kotornya naik 40%. Yang tadi disebutkan ya. Biaya bunganya juga naik di sini ya. Biaya bunganya juga naik. Nah, laba sebelum pajaknya ada naik 42,2% dan lainnya. Oke. Nih, dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2012 untuk melakukan perusahaan nampaknya udah cukup baik. Karena apa? Peningkatan laba kan, labanya meningkat. Jadi dia pinjam uang tadi untuk perluasan usahanya ya efektif karena labanya naik. Nah, coba ini dari labanya. Atau namun demikian, karena perusahaan usaha tersebut didanain dengan menggunakan utang jangka panjang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien lagi dalam operasinya ya. Efektif dan efisien. Hal itu disebabkan karena beban keuangan, bunga, dan dividen yang harus ditanggung perusahaan di masa yang akan datang juga semakin berat. Otomatis ya, karena labanya besar, pasti ya bunga dan dividen, pajak juga naik dan lain sebagainya ya, lebih besar dari tahun sebelumnya.